Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Erik Doang di channel iDevice Indonesia. Video kali ini gue akan bikin tips and trick cara memilih MacBook yang baik dan benar sesuai dengan pengalaman ya. Di sini pengalaman gue karena pengalaman gue jual beli. Terus gue juga memperbaiki juga pernah gitu ya. Selain juga MacBook juga iPad, iPod, juga iPhone pastinya gue sering jual beli ya. Nah di sini gue akan memberikan tips and trick bagaimana sih cara membeli atau memilih si MacBook ini biar kita tahu nih ada kerusakan atau enggak dari segi fisik, mungkin dari mesin dan sebagainya. Kita bahas aja untuk pemilihannya bagaimana. Come on. Yang pertama itu kalian harus cek dulu pastinya fisik ya. Dimana fisik ini adalah nomor satu yang sering kita lihat. Karena kalau misalnya MacBooknya ada dent atau mungkin ada kerusakan atau mungkin cacat atau lecet, kadang-kadang kita nggak enak untuk menggunakannya ya. Nah di sini kalian harus lihat dari sudutnya ya, dari sudut kiri, dari sudut kanan, depan, belakang, atas, bawah, kalian harus mengeceknya. Di situ nanti kalau ada lecet dan sebagainya kita bisa komplain ketika kita COD pastinya ya. Ketika kita COD, nah kenapa ini bisa lecet dan sebagainya, dan itu pun bisa mungkin bisa mengurangin harga dari yang ketika kita tawarkan ya. Ketika kita nawar atau ketika ditawarkan harganya segini. Nah mungkin nanti ketika ada lecet atau dan sebagainya tergantung dari kelecetannya sendiri ya. Apakah parah atau enggak. Nah itu kita bisa mengecek. Nah, kita bisa melakukan komplain terhadap si penjualnya ya. Selain itu juga kalian buka untuk si Mac-nya ya, fisik di dalamnya juga kalian lihat apakah ada lecet atau dan sebagainya. Mungkin kalau lecet pemakaian wajar lah gitu ya. Tapi kalau lecetnya parah ya itu mungkin bisa didiskusikan dengan penjualnya. Baiknya seperti apa. Nah itu untuk fisik. Yang berikutnya ini yang kedua. Nah yang berikutnya yang kedua ini garansi ya. Untuk mengecek garansi. Ya kemungkinan kalau kalian membeli bekas itu ada yang sudah expired atau enggak. Nah kalian bisa pilihnya di sini di check coverage ya. Kalian tinggal googling aja dan di sini kalian masukkan serial number dari MacBook yang kalian COD ya. Misalnya kalian COD ya kalian ketikkan aja untuk mencari atau melihat serial numbernya. Kalian bisa buka si MacBooknya ya dalam kondisi hidup, lalu kalian klik logo Apple-nya di situ, lalu klik about this Mac. Nah di situ ada serial number dan kalian bisa copy serial numbernya, lalu kalian paste ke website untuk memeriksa perlindungan, layanan dan dukungan ya. Terus kalian masukkan captcha-nya pastinya di situ. Setelah kalian isi, kalian pilih lanjutkan dan di website ini nanti akan ngecek ya bahwa ini MacBooknya tahun sekian, terus di situ ada tanggal pembeliannya walaupun tidak detail ya, tapi minimal kita bisa melihat garansinya. Nah untuk yang ini untuk dukungan teknis dan perlindungan ini pembelian juga sudah tidak garansi, berarti ini MacBooknya sudah nggak garansi. Tapi kembali lagi, walaupun tidak garansi, kalau MacBook sih sebetulnya ya gua pribadi sih jarang rusak ya selama bukan human error. Nah dari situ kalian bisa negosiasi dengan si penjualnya. Kalau misalnya penjualnya pertama bilang garansi tapi enggak garansi ya silakan aja dinegosiasikan. Nah kita bisa pilih untuk garansi atau tidak. Yang berikutnya di sini ada port USB. Nah di sini kebetulan untuk M1 yang punya gue ini ya, untuk MacBook Pro M1 ini 2 port aja. Dan kalian wajib untuk membawa konverter USB-C pastinya ya. Kalian coba satu persatu dari si portnya. Jangan sampai ketika kalian sudah beli ternyata nggak berjalan dengan baik atau salah satu portnya rusak. Itu akan menyusahkan kita karena port dari si MacBook M1 ini cuma 2. Kecuali kalian beli yang MacBook M1 Pro itu portnya ada 4. Nah di sini gue juga membawa atau menggunakan USB hard disk USB ya. Jadi kalian bisa ngecek di browser nanti, bukan di browser ya, Finder nanti kalian akan lihat di situ harddisknya kedetek atau enggak. Kalau kedetek berarti port dari USB-nya aman ya. Setelah kedetek seperti ini kalian bisa pindahkan ke port yang lain ya. Yang ada yang kan ada 2 port tuh. Nah kalian pindahkan ke port satunya. Apakah sama atau tidak? Kalau misalnya sama berfungsi dengan baik ya sudah aman. Oke, yang berikutnya kita ngecek dari keyboard. Nah, untuk keyboard sendiri, sebetulnya banyak sekali region yang memang membedakan adalah di jenis atau mungkin posisi dari keyboardnya sendiri ya. Nah, di sini untuk melakukan pengecekan keyboard, kalian buka text edit ya, ataupun note atau apapun. Kalian ketikkan dari key dari paling atas ya. Kalian ketikkan sampai dengan selesai, bukan selesai, semuanya lah. Alangkah lebih baiknya kalian ketikkan semuanya untuk mengecek key-nya berfungsi dengan baik, alias keyboardnya tidak ada yang nggak berfungsi ya. Jadi key-nya semua berjalan. Pokoknya kalian ketikin semua aja ya. Terus kalian coba ngetik juga. Terus kalian coba juga untuk shift-nya.
Terus kalian coba juga untuk caps lock, comment, alt, juga untuk kontrolnya kalian coba semuanya. Simbol-simbol juga pastinya coba. Simbol berarti untuk menggunakan atau untuk mengeluarkan simbol gunakan shift pastinya ya. Pokoknya kalian coba dan pastikan memang semua key-nya berasa enak, juga tidak ada yang tidak mengetik, dalam arti nggak keluar ya. Kalau misalnya nggak keluar berarti ada masalah di keyboard. Yang berikutnya layar. Nah, layar juga ini perlu kalian cek ya. Kalian cek aja lah dari kiri atas, kanan atas sampai ke bawah. Kalian perhatikan ada lecet atau enggak. Kalau pemakaian biasanya ya sedikit adalah mungkin kotor ya dan sebagainya ya. Yang berikutnya touch bar. Nah, untuk touch bar sendiri di sini beberapa device memang beda ya. Dalam arti beda ini kalau untuk yang versi M1 ini escape-nya di luar. Tapi sedangkan untuk yang versi 2019 ke bawah atau 2020 yang masih Intel itu escape-nya nyatu dengan si touch bar. Dan pastikan untuk touch bar-nya bernyala dengan baik. Terus kalian tab-nya juga nggak ada yang bermasalah. Yang berikutnya di sebelah kanannya itu ada Touch ID. Dan untuk teman-teman yang udah menggunakan touch bar pasti ada Touch ID ya. Kalian coba untuk melakukan scanning jari kalian agar memastikan bahwa Touch ID-nya berfungsi dengan baik. Alangkah lebih baiknya kalian coba lebih dari satu ya. Yang berikutnya Wi-Fi Bluetooth. Ya, Wi-Fi dan Bluetooth di sini kalian coba ya. Pastikan untuk Wi-Fi-nya ini berjalan dengan baik ya. Biasanya ada di menu bar di atas, kalian tinggal klik aja, nanti akan terlihat dari si Wi-Fi yang ada atau yang terdeteksi ya. Nah, di sini seperti ini ya. Ini berarti Wi-Fi-nya aman. Ini bisa mendeteksi Wi-Fi yang lain ya. Walaupun mungkin jaraknya jauh, tapi terdeteksi itu berarti aman. Nah, kalau sudah aman seperti ini, kalian coba konekin deh. Nah, kalau udah connect aman. Yang berikutnya Bluetooth ya. Kalian kalau bisa bawa device Bluetooth ya. Tapi biasanya kalau Bluetooth ini pakai headset aja lah. Kalian kalau punya AirPod Pro misalnya yang menggunakan Bluetooth ya kalian coba. Nah, atau coba kalian scanning terus kalian gunakan device lain agar terlihat dia melakukan scanning atau mendeteksi dari device-device yang berhubungan dengan Bluetooth. Kalau sudah berjalan atau sudah terdeteksi berarti sudah aman Bluetooth-nya. Apalagi kalau kalian bawa device mouse atau Magic Mouse kalau punya gitu ya. Membeli sebelum membeli MacBook, membeli mouse sebelum membeli MacBook, bagus ya. Yang berikutnya kamera. Nah, di sini kebetulan untuk MacBook M1 gue ini kameranya mati ya, karena pernah replace LCD. Gue nggak ngerti kenapa. Padahal LCD-nya juga original. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini no device connected berarti tidak ada hardware ya. Nggak ada hardware yang terdeteksi sebagai kameranya. Berarti ini kameranya rusak. Dan ini kadang-kadang terlewat loh untuk si kamera ini ya. Kadang-kadang ada yang melewati untuk pengecekan kamera ini. Alangkah lebih baiknya kalian mengecek dulu dengan menggunakan photo booth dan kalian buka. Kalau seandainya hardware-nya ada atau webcam-nya ada, nanti akan terlihat kameranya. Yang berikutnya adalah sound dan speaker ya. Dan di sini gue mencoba untuk menggunakan speakernya atau di load dengan menggunakan YouTube pastinya ya. Dan kalian dengarkan biasanya ada suara yang rebek atau sember. Nah, berarti itu speakernya sudah sobek, biasanya seperti itu. Kalian gunakan untuk volumenya maksimal ya. Biar terdengar kalau misalnya sember itu akan terdengar kalau kita maksimum ya. Kalau seandainya sedikit enggak. Alangkah lebih baiknya kalian gunakan YouTube. Di situ ya NCS aja atau mungkin untuk cek sound dari speaker itu ada. Kalian cari saja. Dan di sini gue menggunakan sebuah video audio ya, dan di sini kalian bisa dengarkan. Di sini suaranya tidak ada sember ya, volumenya pastikan maksimum biar terdengar kalau seandainya ada sember. Kalau tidak berarti aman ya. Tapi ingat, kalau seandainya kalian menggunakan speaker over atau bukan over ya, terus maksimum itu bisa kemungkinan speakernya robek juga ya. Makanya kalau gua sih biasanya nggak sampai maksimum, setengahnya aja lah, atau kita menggunakan headset lebih aman ya, biar speakernya nggak sember. Tapi gue saranin jangan terlalu maksimum. Yang berikutnya ini juga penting banget, ini baterai ya, karena salah satu faktor kehidupannya adalah baterai. Kalian lihat di system report di situ, lalu kalian di sebelah kiri di situ ada power ya. Kalian pindah ke sini, klik power, dan di situ kalian bisa lihat ada cycle count. Nah, ini cycle count-nya masih rendah, berarti ya jarang dipakai ya. Dan kalau seandainya sudah tinggi, biasanya ada pengurangan terhadap baterai health-nya. Dan di sini kalian juga bisa mengecek untuk baterai dengan menggunakan software namanya baterai Coconut baterai ya, kebalik. Oke, kalian tinggal download aja baterai Coconut atau Coconut baterai ini. Ini kecil banget lah ukurannya ya.
Kalian download, terus kalian buka, nanti akan ada informasi terkait dari baterai yang kalian gunakan. Bahkan kalian juga bisa mengecek untuk iOS juga ya, iPhone misalnya atau iPad atau iPod bisa kalian cek. Oke, di sini gua akan coba buka untuk si coconut baterainya. Oke, di sini di-download ya. Oke, di sini gua buka. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk status baterainya di sini 99%. Masih aman banget lah segini ya. Untuk cycle count-nya juga rendah banget. Dan yang berikutnya kalian bisa melihat di sini untuk historinya. Jadi historinya kita bisa lihat dan kita catat juga. Kalau kalian install biasanya historinya untuk yang versi baru ini auto write ya. Jadi kita bisa lihat histori dari baterainya udah berapa persen atau pengurangannya udah berapa persen. Yang berikutnya kita perlu melakukan restart. Nah, ini wajib nih. Kalian restart dan shutdown. Restart MacBooknya lalu shutdown langsung hidupin lagi ya. Kenapa harus perlu begitu ya? Kita mengetes ya. Apakah nanti tidak hidup lagi mungkin, atau ketika di shutdown dihidupin nggak hidup lagi. Nah, kita perlu untuk melakukan hal tersebut ya. Ya nggak akan butuh waktu sampai 5 menit lah untuk melakukan restartnya. Kita izin dulu ke yang jualnya untuk melakukan restart ataupun shutdown. Yang terakhir, ini kalian wajib yaitu untuk melakukan erase. Nah, untuk yang seri T2 ya, T2 itu berarti 2018 ke atas, itu kalian bisa lakukan erase all content setting untuk versi Monterey ya. Di Monterey itu kita bisa melakukan erase. Jadi kita lakukan erase all content setting, lalu kalian aktifkan si MacBooknya dengan menggunakan WiFi pastinya ya. Kenapa ini harus dilakukan? Seperti kita membeli iPhone. Di depan penjualnya kita wajib melakukan erase all content setting. Kenapa? Takutnya ada mungkin ya ada bypassan. Karena MacBook pun ada bypassan untuk saat ini ya. Dan untuk mengecekannya juga agak sulit kalau seandainya untuk MacBook. Karena memang berjalan dengan baik. Alangkah lebih baiknya tetap kita harus lakukan namanya erase all content setting. Nah, di sini kalian erase all content setting lalu kalian aktifkan. Kalau misalnya sudah masuk menu, aman 100%. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang ingin atau baru membeli MacBook, khususnya membeli MacBook yang bekas. Gua saranin kalian bisa tonton video ini karena untuk video ini memang part 1 ya, nanti ada part 2-nya. Dan kalian bawa teman yang bisa atau banyak pengetahuan tentang MacBook. Jadi ketika memilih pasti tahu ya, dan nanti akan mengecek kondisi dari MacBooknya seperti apa. Gue Erik doang di channel iDevice Indonesia. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.